Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi. Thumma amma ba'd. Hadirin jamaah salat duhur rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Salawat dan taslim senantiasa kita haturkan kepada tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga kelak di yaumil akhir kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaat dari beliau sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kelak kita dikumpulkan di surganya Allah, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, ibadah saum yang kita lakukan di bulan yang agung ini mengajarkan kepada kita, di antaranya adalah agar kita selalu berhenti pada batasan-batasan yang telah Allah berikan, yang Allah haramkan, yang Allah larang. Meskipun kita mampu, meskipun kita bisa melakukan, kita tinggalkan, kita tidak lakukan, karena Allah yang melarang kita. Buktinya apa? Kata Allah dalam hadis qudsi, yada'u ta'amahu wa syarabahu min ajli. Orang yang sedang saum meninggalkan makan dan minumnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal terutama di siang hari, di panas terik, siapa di antara kita yang tidak suka dengan air yang sejuk, air yang melegakan dan menghilangkan dahaga? Kita suka dan kita mampu sebenarnya. Kita mampu, alhamdulillah ya ada air. Hanya saja meskipun kita mampu, tapi kita tahu Allah melarang kita melakukan itu di bulan Ramadan, maka kita tidak lakukan. Allah haramkan makan dan minum bagi kita di siang hari di bulan Ramadan, maka kita berhenti dari perkara-perkara tersebut karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seharusnya bukan hanya pada makan dan minum yang asalnya halal atau mubah, tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana kita selalu menjaga dari diri kita dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini kita akan membahas tentang makanan atau harta yang haram. Karena harta yang haram ini sangat berat pertanggungjawabannya, dan kelak setiap kita, masing-masing dari kita, kata Nabi SAW, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba. Semua kita tidak akan bisa melangkahkan kakinya nanti di padang mahsyar di hari kiamat, tetap ada di padang mahsyar sampai masing-masing kita dimintai pertanggungjawaban tentang 4 perkara. Di antaranya kata Nabi SAW, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaq. Dan ditanya tentang hartanya, dari mana dia peroleh hartanya dan untuk apa dia gunakan hartanya. Harta ini ditanya dari 2 sisi. Asalnya dari mana
cara kita mendapatkannya dengan cara seperti apa, apakah cara yang halal atau yang haram, dan untuk apa kita gunakan. Oleh karena itu, hendaknya kita sebagai seorang mukmin, seorang muslim, memperhatikan terkait harta yang kita ambil. Apakah harta itu adalah harta yang halal dan memang boleh kita ambil atau sebaliknya? Karena harta yang haram tidak akan membawa kebaikan, yang ada adalah kebinasaan. Memang tabiat manusia cinta harta. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, kata Allah. Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang amat sangat. Tapi tentu seorang mukmin lebih mencintai Allah, lebih mencintai keridhaan Allah. Dia akan rela meninggalkan harta yang tidak menyebabkan keridhaan dari Allah, atau sebaliknya yang bisa mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita lihat dahulu para salaf, mereka sangat berhati-hati terkait harta. Mereka sangat berhati-hati dan menjaga diri mereka jangan sampai mereka makan harta yang haram. Yang haram ini kalau kita sediakan, kalau seorang muslim disuruh, mohon maaf, disuruh makan daging B2, daging khinzir, mungkin sebagian besar atau bisa 100% mereka akan menolak. Saya muslim, saya nggak akan makan daging B2. Tapi ketika disuguhkan hidangan yang lezat, mungkin stik sapi atau segala macam, tapi itu diperoleh dari harta yang haram, diambil dari harta hasil korupsi, hasil curang, ya, dia makan begitu saja. Padahal harta itu ada yang haram memang dari sononya, zatnya, bendanya memang haram, ada yang haram karena cara memperolehnya. Dan kebanyakan manusia, mereka tertipu dan jatuh pada jenis yang kedua, dari cara memperolehnya. Dikasih makanan yang kelihatannya lezat, mobil yang mewah, pakaian yang bagus, rumah yang megah, tapi dari harta yang haram, ya haram. Tidak ubahnya seperti orang makan daging khinzir, wali'udzubillah, sama-sama haram. Ya. Bahkan Nabi SAW mengatakan, likulli ummatun fitnatun. Setiap umat itu Allah berikan ujian khusus, fitnah. Wa fitnatu ummati al-mal. Dan fitnah yang Allah berikan untuk umatku adalah harta, fitnah harta. Makanya banyak orang yang tergelincir gara-gara harta. Apalagi sekarang banyak orang yang punya slogan, yang haram aja susah Ustadz, apalagi yang halal katanya. Padahal memang yang haram itu susah, yang halal tidak susah. Hanya saja manusia terlalu banyak terbawa oleh nafsunya, oleh syahwat untuk memenuhi keinginannya, memiliki harta dan segala macam, sampai-sampai dia tidak pedulikan ini halal atau haram. Dan ini yang diwanti-wanti oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. La ya'tiyanna zamanun, nanti pasti akan datang suatu zaman, suatu masa. Ma yubalil mar'u bil mal min aina akhadha aminal halali am minal haram. Nanti akan ada zamannya orang sudah enggak peduli lagi dia dapat harta dari mana, dari cara yang halal atau yang haram, enggak peduli. Tadi buktinya mereka dengan tegas mengatakan cari yang haram saja susah. Berarti selama ini yang dia cari yang haram. Sehingga dia menyampaikan hal tersebut. Padahal ya, seorang mukmin harus meyakini
Kita tidak akan mati, tidak akan meninggalkan dunia ini kecuali kalau jatah rizki kita di dunia sudah habis. Kalau kita yakin bahwasanya setiap hamba sudah ditetapkan rizkinya oleh Allah dan gak mungkin kita meninggal dunia kecuali sudah kita ambil semua jatah rizki kita di dunia, maka kita tidak akan melanggar aturan-aturan Allah. Karena orang-orang yang dia sampai melanggar aturan Allah memakan atau mengambil yang haram karena dia tidak meyakini hal tersebut. Bisa jadi dia mengambil sesuatu dengan cara yang haram, dia inginkan kebaikan tapi ternyata yang dia dapat adalah keburukan. Orang mengumpulkan harta pada dasarnya adalah ingin dia dengan harta tadi, dia beranggapan semakin banyak hartanya dia semakin bahagia, hidupnya semakin tenang. Tapi satu hal yang harus kita yakini, setiap harta yang haram yang kita gunakan, yang kita makan, yang kita pakai, maka itu akan menyebabkan kegelisahan, kegundahan, dan kebinasaan bagi kita. Maka dahulu para salaf begitu berhati-hati. Di antaranya kisah yang diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, siddiqu hadhil ummah. Beliau radhiyallahu taala anhu suatu hari dibawakan makanan oleh budaknya. Budaknya bawa makanan, ya. Terus beliau makan. Beliau baru makan, baru dikunyah makan, belum selesai, budaknya sampaikan kepada beliau, "Atadri min aina hada?" Wahai tuanku, tahukah engkau dari mana saya ambil makanan ini? Min aina, dari mana memangnya? Maka dia bilang, dulu saya waktu di zaman jahiliyah, kata budaknya tadi, dia itu dulu pura-pura jadi orang pintar. Dia bilang, la uhsinu takahun walakin al-khida'ah. Saya bukan dukun, tapi saya pura-pura, saya menipu orang, akhirnya orang itu kasih saya makanan ini sebagai hadiah. Ya, pura-pura jadi orang pintar. Ya. Ada orang yang memang dia praktek dukun bekerja sama dengan jin misalnya, kekufuran. Berpura-pura juga jadi dukun juga dosa. Berarti harta ini diperoleh dari cara yang haram, menipu orang. Ketika tahu hal tersebut, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau memasukkan jarinya ke mulutnya, mengorek tenggorokannya supaya kerongkongannya supaya makanannya keluar. Sampai-sampai beliau katakan, wallahi laula takhruj illa ma'an nafsi la fa'altu. Seandainya makanan tadi tidak bisa keluar kecuali saya tarik sampai saya mati pun saya akan lakukan. Dan saya memohon maaf, memohon ampun, bertobat kepada Allah atas apa yang tersisa dari sisa-sisa makanan tadi. Mungkin sudah ada yang tercampur dengan liur, ada yang sudah masuk ke ini. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya beliau segera mengeluarkan dari yang haram tadi, makanan yang haram dari tubuhnya. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW mengatakan, ayyuma lahmin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, makanan jadi apa? Makanan menutrisi tubuh kita jadi daging. Kalau itu sumbernya adalah dari yang haram, kata Nabi SAW, maka neraka lebih pantas baginya. Fannaru aula bih. Maka dulu para istri yang soleh dulu, kalau suaminya berangkat bekerja, pesannya satu, ya Abdullah ittaqillaha fina. Wahai suamiku, takutlah engkau kepada Allah dalam mencari nafkah untuk kami. Fa inna natahammalu al-ju' walakin la natahammal hararatan nar. Suamiku jangan bawa pulang kecuali yang halal. Itu pesannya istri-istri dulu. Nggak tahu kalau istri-istri sekarang bagaimana, Pak? Ya.
Mungkin istri sekarang tergoda sedikit, tetangganya punya mobil, kok bapak ini belum punya mobil. Itu baru jadi pegawai kemarin dia sudah mobil baru, bapak belum ada, sudah lama. Justru dikompor-komporin. Istri dulu tidak, memperingatkan suaminya. Suamiku kalau pulang jangan bawa kecuali yang halal. Kami lapar masih bisa tahan, tapi api neraka kami nggak tahan, katanya. Masih ada istri-istri yang berpesan seperti ini pada suaminya, kalau suaminya mau bekerja, suami mau berangkat kantor, suami mau ini, ya. Yang ada kadang justru seperti tadi, ya, ngompor-ngomporin bagaimana caranya, yang penting bisa mendapatkan yang dimau. Wah, ini repot. Akhirnya kadang ya ada yang curang, ada yang menerima riswah atau suap, ada yang korupsi dan segala macam. Untuk apa? Ya, untuk memenuhi syahwat hartanya tadi. Padahal itu semua adalah penyebab seseorang binasa di dalam api neraka, waliyadzubillah. Bukan hanya itu Bapak-bapak. Kalau kita kemarin sempat membahas tentang doa, pentingnya doa dan doa yang mustajab, maka di sisi lain ada hal-hal yang dapat menjadi penghalang doa diijabah oleh Allah, yang menyebab doa seorang hamba dihalangi, tidak diijabah oleh Allah. Diantaranya adalah apa? Harta yang haram. Nabi SAW dzakara rajulan yutilu safar. Beliau menceritakan ada seorang yang dalam perjalanan jauh, perjalanan panjang, ash'as akbar, pakaiannya sudah lecek, rambutnya sudah berdebu semuanya. Yamuddu yadaih, orang tadi mengangkat kedua tangannya, berdoa meminta kepada Allah, ya Rabb, ya Rabb. Minta kepada Allah, berdoa minta kepada Allah. Dan hal-hal tadi itu termasuk sebab orang bisa dikabulkan doanya. Orang kesulitan, orang dalam kondisi safar, berdoa dengan mengangkat kedua tangan, ini adab dalam berdoa. Tapi kata Nabi SAW, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa gudiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Tapi sayangnya orang tadi, makanan yang dia makan haram, minumannya dari yang haram, diperoleh dengan cara yang haram, pakaiannya pun diperoleh dari yang haram, bahkan gudiya bil haram, tumbuh dagingnya dari nutrisi yang haram. Maka kata Nabi SAW, anna yustajabu lidzalik, bagaimana mungkin bisa dikabulkan doa orang yang seperti ini? Kata para ulama, makanan yang haram, harta yang haram itu adalah penyebab yang paling besar doa seseorang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berhati-hati dan kita introspeksi diri. Urusannya bukan hanya di dunia, tapi nanti sampai di akhirat. Bahkan terkadang seseorang yang rajin ibadah, tapi dia tidak perhatikan yang seperti ini, kemudian dia mengambil hartanya orang, dia melakukan manipulasi atau berbagai macam cara sehingga menzalimi orang lain, ini bisa menjadi sebab kebangkrutannya nanti di hari kiamat. Dan karena itu, marilah kita berusaha untuk menjaga diri kita dan keluarga kita agar tidak menggunakan harta kecuali yang halal, tidak makan kecuali yang halalan thayyibah, wa kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Dan ingat doa Nabi SAW, setiap hari beliau selalu berdoa seusai sholat subuh. Di antara doa yang selalu beliau baca adalah Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, yang halal, dan amalan yang engkau terima ya Allah. Ini doanya Nabi SAW setiap hari. Dan kita sebagai umat beliau,
meneladani beliau, hendaknya setiap hari yang jadi misi kita adalah bagaimana mendapatkan ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, yang thayyib, dan berusaha beramal agar amal kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meneladani Rasulullah sehingga amalan kita menjadi amalan yang mutaqabbalah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan agar kita bisa istiqomah, menjaga diri kita dari yang haram dan terus istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, contoh tentang sumber harta yang haram yang mungkin sebagian orang menganggap itu hal yang biasa. Itu bukan haram, tapi ternyata haram. Suatu ketika, suatu hari Nabi SAW mengutus pegawai untuk bertugas mengambil zakat mal dari orang-orang kaya pada saat itu. Ada petugas khusus yang diutus oleh Nabi SAW. Tapi tatkala dia melapor kepada Nabi, dia serahkan harta yang sudah dia ambil dari zakat mal. Dia katakan, hada malukum ya Rasul, ini harta zakat mal yang sudah dibayarkan oleh kaum muslimin. Adapun yang ini, kata dia, ini harta zakat mal, wahada li uhdiyali. Yang ini bagian saya karena saya dapat dari hadiah kaum muslimin. Dia dapat hadiah karena apa? Ya, sebagian orang ya, melihat orang yang punya tugas, punya wewenang, suka memberi hadiah. Ya. Kadang mungkin sama kepala sekolah atau kepala-kepala yang lain datang, Pak ini hadiah. Atau mungkin pas mau lebaran ada namanya, biasanya parcel ya segala macam. Ini termasuk perkara yang tidak boleh. Kalau seseorang bekerja dan dia sudah mendapatkan gaji tetap, maka tidak boleh dia mendapatkan hadiah sebab pekerjaannya. Maka Nabi SAW mengatakan, ma balu rajulin ab'atsuhu lil amal wa qala hada malukum wa hada uhdiya ilayya ala yaqud inda baiti abihi wa yungdar hal yuhda ilaihi amla. Kenapa bisa ada pegawai diberi tugas kemudian dia bilang ini hadiah buat kami, buat saya diberi hadiah. Kalau memang dia diberi hadiah, coba nggak usah kerja, nggak usah jadi petugas negara, kata Nabi, nggak usah jadi petugas. Di rumah saja, duduk di rumahnya bapakmu atau di rumahnya emakmu. Kira-kira ada orang datang kasih hadiah tidak? Tidak. Orang datang kasih hadiah kenapa? Karena dia melihat, oh ini dia pegawai, ini dia petugas yang ditunjuk oleh Rasul. Maka kita, dimanapun kita sebagai guru, sebagai pegawai, kalau sudah mendapatkan gaji dari pekerjaan kita, maka tidak boleh menerima hadiah dari pihak luar karena pekerjaan kita. Karena kalau ada guru misalnya, menerima hadiah dari muridnya, maka apa yang akan terjadi? Dia akan baik kepada murid yang memberi hadiah atau orang tua yang muridnya, atau murid yang orang tuanya suka memberi hadiah pada dia. Walaupun hadiahnya itu hanya pulsa misalnya, atau hadiah yang lain. Sedangkan pada murid-murid yang orang tuanya tidak memberi hadiah, apa yang terjadi? Ya, dia tidak terlalu perhatian dan tidak terlalu memberikan perhatian yang baik kepada murid-murid yang lainnya. Dia hanya bisa jadi dia memberikan perhatian atau mungkin bahkan sampai penilaian. Maka ini dilarang dalam Islam. Ya. Kadang orang urus ini terus dia kasih supaya apa? Supaya ke depan lagi, ya, ke depannya kalau dia ada urusan dimudahkan. Ini termasuk riswah, termasuk suap, menyogok, dan dalam Islam dilarang. Dan saya melihat sekarang pun di pemerintah kita hal seperti ini ya sudah ditegaskan, ini termasuk bentuk riswah yang terlarang. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan keluarga kita serta orang-orang yang kita cintai dari kemurkaannya dan memberikan kepada kita
harta yang halal thayyiban dan memberkahinya. Kemudian yang terakhir, saya ucapkan terima kasih kepada pengurus masjid dan juga seluruh jamaah atas waktu selama ini kami bisa diberi kesempatan untuk menyampaikan tausiah di masjid yang mubarak ini, dan sekaligus saya meminta maaf apabila selama saya mengisi di sini baik di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan ada hal-hal yang kurang baik, kurang tepat, baik dari lisan ataupun dari sikap saya, yang saya sadari ataupun yang tidak. Saya memohon ampun kepada Allah dan memohon kepada jamaah untuk bisa memaafkan hal tersebut. Dan insya Allah untuk ceramah selama Ramadan hari ini yang terakhir, ya, karena tanggal 15 atau 16 sampai 20 saya insya Allah ada kegiatan di luar kota. Setelah itu kita balik sudah 10 hari terakhir, dan 10 hari terakhir itu biasanya sudah pada fokus untuk iktikaf ibadah. Di sini ada iktikaf Pak ya? Di yang jamaah yang mau iktikaf bisa iktikaf nanti di Masjid Raya ataupun di Masjid Cahaya Islam Papua yang baru di UT juga ada insya Allah. Ya, kita manfaatkan momen Ramadan terutama di 10 hari terakhir untuk lebih banyak memperbanyak dan memperbagus ibadah kita. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu taala a'lam bissawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.